Kembali bersama kami di NTV Today, pemirsa. Kementerian Dalam Negeri telah merealisasikan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua terkait pembentukan DPRP dan DPRK kursi pengangkatan. Kebijakan penambahan kursi pengangkatan untuk DPRP dan DPRK ini merupakan bentuk afirmasi politik bagi orang asli Papua atau OAP untuk mendorong OAP berpartisipasi dalam politik pemerintahan di Papua di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan Kemendagri ini tentunya perlu ditindaklanjuti penguatan sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di wilayah Papua pada tataran kabupaten kota atas hak-hak masyarakat adat. Lalu sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan? Apa saja tantangannya dan bagaimana dampaknya bagi tata kelola pemerintahan serta partisipasi masyarakat Papua? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio NTV kali ini, Bupati Sorong Selatan Ibu Petronella Krenak dan Bapak John N.R. Gobay, Wakil DPRP Papua Tengah. Selamat siang, Ibu Nella, Pak John. Selamat siang. Ya, cantik sekali dengan baju adat Papua pada umumnya ya, Bu ya. Terima kasih sudah hadir di NTV Today kali ini. Namun sebelumnya kita akan mulai juga dialog ini. Sebelum itu kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan oleh Wamendagri berikut ini. Yang nomor 2 tahun 2021 sekarang itu selain pengangkatannya pada kursi DPRP, tetapi juga ada ruang yang disiapkan untuk pengangkatan di tingkat kabupaten. Seluruh kabupaten, 42 kabupaten di Papua. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk afirmasi politik dari implementasi undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Peran daripada Kementerian Dalam Negeri menyiapkan semua sistemnya, regulasinya, kemudian untuk perangkat, pengawasan, pembinaan, bahkan sampai dengan semua implementasi dari undang-undang dan juga PP ini, ya kalau boleh saya katakan ini sudah terlaksana di daerah. Jadi harapan dari saya sebenarnya di sini memang Bupati dan Wali Kota inilah yang lebih dekat dengan masyarakat, yang harus punya peranan yang sangat penting bagaimana merubah, kemudian juga mengetahui merubah masyarakatnya dari yang hari ini misalnya mungkin belum sejahtera, belum diperdayakan. Ya kalau memang tidak bisa, ya silakan dibicarakan di tingkat provinsi. Kalau di provinsi tidak bisa lagi, ya mari di pusat. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan dari Wamendagri Ripka Halu. Pernyataannya tadi sudah disampaikan berkaitan juga dengan harapan ya, Ibu Nella dan juga Pak John. Saya ingin ke Ibu Nella terlebih dahulu menanggapi harapan ya dari Ibu Wamendagri terkait dengan DPRP dan DPRK ini seperti apa, Bu Nella? Iya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat. Salam, kata orang Papua, salam baku dapa. Baku dapa. Ya. Pertama sebelum saya menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wamen tadi, mungkin ada sebuah pantun untuk Ibu Wamen. Silakan Ibu. Ya, dari Wamena pergi ke Sorong, singgah sebentar di Wondama. Harapan emas, mari kita song-song membangun Papua yang kita cintai bersama. Wah, luar biasa pantunnya. Dari statement dari Ibu Wamen tadi terkait dengan DPRP dan juga DPRK yang ada di wilayah Provinsi Papua pada umumnya, 6 provinsi, lebih khusus kami yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan adanya kehadiran
DPRP maupun juga DPRK ini sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melaksanakan, membangun komunikasi bersama dengan masyarakat adat kita yang ada di wilayah bawah. Kita di Papua lebih banyak masyarakat adat kita sangat kuat sekali, tapi juga dengan kearifan lokal yang berbeda-beda. Kami di Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus di Kabupaten Sorong Selatan dengan kearifan lokal kita, masyarakat kita di sana dikenal ada 3 suku besar di Sorong Selatan. Ada suku Tehit, ada suku Imeko, dan juga ada suku Maibrat, dan juga ada Nusantara. Namun keberaneka ragam kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan hadirnya DPRK maupun DPRP ini sangat membantu kami pemerintah daerah. Saya selaku Bupati Sorong Selatan memberikan apresiasi atas apa yang sudah digagas oleh pemerintah pusat dalam hal ini, bahwa ini regulasinya sudah ada sistemnya yang sudah disiapkan oleh pusat. Bagaimana untuk di daerah DPRP maupun DPRK ini mereka harus sinergi dengan pemerintah daerah untuk kita sama-sama membangun masyarakat Papua pada umumnya, lebih khusus kami di Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus lagi kami yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Baik, jadi memang DPRP dan DPRK saat ini sangat membantu pemerintah daerah. Untuk itu sinergitas memang perlu dan sangat diperlukan ya Bu ya, dari pusat ke daerah. Pak John, tanggapan Anda terkait harapan tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Wamendagri seperti apa? Baik, pemirsa yang ada yang sedang menonton, saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak pada pemerintah yang pada tahun 2011 melalui putusan MK telah menafsirkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang menjelaskan frasa diangkat melalui sebuah keputusan MK yang mana itu menjadi dasar untuk dapat terimplementasi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wamen tentang adanya afirmasi politik bagi orang asli Papua yang adalah masyarakat adat Papua. Oleh karena keputusan itulah tahun 2017 kami diangkat sebagai anggota DPR Papua tahun 2017. Di Papua Barat sudah lebih dulu. Di tahun 2014 sudah ada pengangkatan 9 anggota DPRP. Kenapa DPRP? Itu karena anggotanya ada 2, dipilih dan diangkat. Sama dengan Aceh kan DPRA, dia bukan DPRD. Ya, tapi kalau kita di Aceh kan ada partai lokal. Kalau di Papua karena ada anggota yang diangkat bersama dengan anggota yang dipilih melalui pemilu. Karena itu di kabupaten namanya DPRK, di provinsi namanya DPRP. Setelah pemekaran jadi ada DPR Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan. Jadi sepakat bahwa ini adalah afirmasi politik yang diberikan oleh negara agar kita ikut berpartisipasi di dalam mengawal pemerintahan, tentunya DPR sebagai mitra pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan, membangun daerah, dan juga lakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Nela. Ibu sebagai pihak eksekutif ya, bagaimana Ibu melihat urgensi dari pengangkatan DPRK ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Sorong Selatan, Ibu? Iya, sebenarnya yang urgent sekali antara eksekutif dan legislatif, ini khusus untuk DPRK. Kebetulan kami di Kabupaten Sorong Selatan, DPRK memang baru saja dibentuk, baru lakukan seleksi di tahun 2025. Sebenarnya itu dari tahun 2024 itu sudah dilakukan seleksi untuk DPRK, namun itu terlambat, baru dilaksanakan di tahun 2025. DPRK kami memang sementara lagi proses petuen ke
Petuen Manado. Ini kami masih menunggu keputusan Petuen hasilnya seperti apa. Tapi untuk sementara kami membangun komunikasi dengan legislatif yang ada di Sorong Selatan DPRD. Hari ini kami sangat sinergi sekali antara pemerintah dan juga eksekutif dan juga legislatif untuk kita berkolaborasi membangun Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama. Dan memang ini terbukti sekali hari ini sinergitas antara karena DPRK kami belum ada. Jadi kami sementara membangun komunikasi dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dengan ya antara eksekutif dan juga legislatif hari ini sangat harmonis sekali. Dan DPR juga sangat membantu kami, pemerintah daerah. Ada aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh anggota DPR. Mereka juga komunikasi dan diskusi dengan kami eksekutif bagaimana untuk kita berkolaborasi dan kita menjawab aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Ya hari ini kita lebih titik beratkan ke masyarakat adat. Hari ini kami dengan DPRD lagi sinergi untuk bagaimana mempertahankan hak-hak adat masyarakat adat kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini kalau sudah keputusan Petuen seperti apa untuk DPRK kita, memang sudah ada surat keputusan penetapan 5 anggota itu dari Bupati. Hanya kami menunggu Petuen hasilnya seperti apa. Segera untuk kita lakukan pelantikan supaya antara DPRK dengan kami pemerintah ini bagaimana untuk mereka memperjuangkan hak-hak adat orang asli Papua yang ada di wilayah pemerintahan Sorong Selatan. Dan mereka bisa sinergi dengan kami pemerintah daerah berkolaborasi untuk sama-sama memperhatikan hak-hak adat masyarakat lokal tapi juga kearifan lokal yang ada di wilayah Sorong Selatan. Kuncinya bersinergi, berkolaborasi dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Nanti akan saya tanyakan juga bagaimana DPRP ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kepada Pak John. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak John dan juga Ibu Nela, dan juga pemirsa tetaplah di NTV Today. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.